Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan penggunaan sistem informasi data tertib, di mana sistem ini akan mendata jenis-jenis pelanggaran yang terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar atau pada saat ada di sekolah. Pada tampilan dashboard, siswa dapat melihat beberapa jenis pelanggaran-pelanggaran dan berapa poin yang akan dia dapatkan. Sistem ini akan diberikan akses pada yang pertama pada wakil kepala sekolah, yang kedua adalah pada bimbingan konseling atau BK, yang ketiga adalah pada wali kelas. Yang pertama adalah kita akan masuk sebagai admin untuk mengecek atau melihat data-data yang sudah disiapkan. Pada login admin diberikan yang pertama adalah pada dashboard admin itu ada beberapa informasi. Yang pertama adalah user sebagai penggunanya, yang kedua adalah jumlah siswa, yang ketiga adalah pelanggaran, yang keempat adalah kasus, dan jumlah kelas yang ada atau jumlah rombel. Yang pertama adalah pada data user. Pada data user ini ada data BK, ada data wali kelas, dan ada data untuk wakil kepala sekolah. Yang kedua adalah BK kelas, karena sistem ini yang akan banyak berperan adalah bimbingan konseling atau BK. Maka di dalam data BK di sini admin harus menyiapkan data-data atau mengelompokkan data-data dia akan masuk ke kelas mana, koordinator kelas, yang kedua adalah pilih kelas sesuai koordinator yang ada. Yang ketiga adalah data kelas, di mana data kelas di sini adalah menentukan data kelas dan data wali kelasnya setiap kelas atau rombel. Selanjutnya adalah data siswa. Data siswa ini mencakup seluruh data-data siswa baik jenjang tingkat kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Baik jenjang kelas 10, 11 atau 12. Untuk memudahkan, di sini sudah disiapkan. Yang pertama adalah untuk impor data siswa. Bisa input secara satu persatu atau menggunakan via impor, atau kita klik untuk data impor yang ada untuk memudahkan data imporan siswa. Yang ketiga adalah jenis pelanggaran, di mana jenis pelanggaran di sini bisa dimasukkan oleh wakil kepala sekolah, baik bidang kesiswaan atau bidang-bidang yang lain, atau bisa dibantu oleh admin. Yang selanjutnya adalah laporan perkembangan. Di laporan perkembangan di sini ada menginformasikan perkembangan dari seluruh siswa yang terjadi pelanggaran, yang mendapatkan pelanggaran, baik dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kebetulan di sini belum ada contoh, kita langsung masuk ke yang pertama. Di sini adalah dari sisi admin. Selanjutnya adalah kita akan coba masuk sebagai BK dan memberikan satu contoh untuk kasus yang ada. Untuk BK sama halnya dengan admin, masukkan login. Ini adalah dashboard BK, di mana dashboard BK di sini diberikan informasi. Yang pertama adalah data siswanya. Data siswa ini adalah data sesuai dengan rombel pengampunya atau sesuai dengan koordinator BK-nya. Dia koordinator kelas berapa sampai kelas berapa. Yang selanjutnya adalah pelanggaran, di mana pelanggaran di sini nanti untuk memasukkan data pelanggaran dari siswa yang ada. Yang ketiga adalah histori pelanggaran. Histori pelanggaran ini adalah seluruh data-data pelanggaran. Dan di sini terakhir adalah di laporan untuk pembuatan pelaporan. Kita contohkan pada pelanggaran siswa. Untuk memasukkan pelanggaran siswa pada dashboard di sini
klik pada pelanggaran siswa, pilih input pelanggaran, baru langkah selanjutnya adalah pilih kelasnya, yang kedua adalah pilih siswanya yang terjadi pelanggaran, yang ketiga adalah jenis pelanggarannya, di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah diinformasikan sebelumnya dan dapat dilihat oleh siswa tersebut. Contohnya adalah kita buat untuk pelanggaran makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran. Di sini dia akan mendapatkan 5 poin, di mana poin tersebut akan mengakumulasi sampai dengan 100 poin. Jika sudah terkumpul poin sampai dengan 100 poin, maka siswa tersebut terindikasi mendapatkan banyak pelanggaran atau mendapatkan pelanggaran yang sangat berat, dan bisa kita ajukan untuk mutasi atau dikeluarkan dari sekolah. Di sini ada tanggal terjadi pelanggaran dan jam saat terjadi pelanggaran. Contoh kita masukkan saat terjadi pelanggaran adalah di jam 10.53. Oke, 10.53. Yang kedua adalah lokasinya. Lokasinya seandainya adalah ruang kelas. Ruang kelas 12. Kegiatannya adalah sama, yaitu makan saat kegiatan belajar mengajar. Oke, selanjutnya di sini adalah foto bukti pelanggarannya. Bisa saja foto bukti pelanggaran di sini adalah kita dokumentasikan, memfoto atau memberikan data informasi tanda tangan kesepakatan yang ada. Oke, saya masukkan foto. Seandainya ini. Oke, makan. Yang kedua adalah jenis statusnya proses, karena baru mendapatkan pelanggaran dan kita proses. Simpan. Oke, pelanggaran berhasil disimpan. Oke, di sini ada satu data. Seandainya kita bisa lihat, cek detailnya. Ini adalah data pelanggarannya. Langkah selanjutnya adalah kita gunakan tambahan penanganan. Pada tambahan penanganan di sini kita tentukan tanggal waktu untuk penanganannya di tanggal yang sama dan di jam yang berbeda, karena kita tangani seandainya ditangani oleh BK pada jam 12.55. Ini pada jam 12.55. Jenis penanganannya adalah konseling individu atau bisa peringatan lisan. Kita gunakan peringatan lisan. Keterangannya di sini adalah kita informasikan menyadari kesalahan pelanggaran. Oke. Tindak lanjut kita gunakan selesai. Kalau ada tindak lanjut bisa kita tindak lanjut, kalau selesai kita selesai, dan pilih proses statusnya adalah selesai. Oke. Di sini informasi ada proses dan ada selesai, tanggal yang sama, dan status sudah selesai. Ini adalah dari BK. Kita cek seandainya penanganan BK. Di sini penanganan BK sudah selesai atas namanya sama. Yang sama kita lihat di history juga, cek detail. Di sini ada detail dan penanganannya sudah selesai. Laporan BK, seandainya di sini ada laporan, statusnya adalah selesai. Bisa kita juga cetak format PDF untuk pelaporan.
Ini dari sisi BK. Selanjutnya dari sisi penggunaan wali kelas. Kita buat contoh satu lagi. Yang pertama adalah data yang sudah selesai. Sebelum ke wali kelas, yang pertama adalah status sudah selesai. Yang kedua, kita gunakan status yang belum selesai. Oke, kita ambil contoh satu siswa kegiatan masalahnya sama. Harinya yang sama, cuma jam yang berbeda. Makan lokasinya sama, kelas 12. Keterangannya adalah makan saat kegiatan belajar mengajar. Kita buat buktinya. Kita unggah buktinya. Oke. Baru kita simpan. Karena tadi yang mendapatkan pelanggaran adalah kelas 12, kita login sebagai wali kelas 12. Di sini ada dua siswa yang mendapatkan pelanggaran. Statusnya yang pertama adalah sudah selesai, yang kedua adalah statusnya masih proses. Dari sisi wali kelas, di sini kita cek yang kedua. Yang selanjutnya adalah ini data seluruh kelasnya. Yang pertama kita cek data yaitu yang mendapatkan pelanggaran yang sudah selesai. Yang selesai kita cek di siswa, cari namanya, kita cek detailnya. Detail di sini akan menginformasikan statusnya sudah selesai dan status aman. Yang selanjutnya adalah yang belum selesai. Kita cek kembali atas namanya, kita cari pada siswa, cek detailnya. Di sini ada data siswanya, ada nomor handphone dan lain sebagainya. Untuk memberitahukan, bisa memberitahukan ke orang tua. Di sini ada nomor HP orang tua, ada nomor HP siswanya. Jika pelanggaran berat bisa langsung dihubungi nomor HP sesuai dengan nomor handphone yang ada di nomor handphone orang tua. Statusnya sini masih proses. Yang ketiga adalah di sini data pelanggaran. Oke, di sini ada detail pelanggaran, kita bisa cek di detail pelanggarannya. Yang kedua adalah laporan. Laporan ini bisa dicetak untuk bukti pada saat di akhir pembelajaran atau di akhir semester. Laporan ini bisa dijadikan bukti data pada saat di akhir semester untuk perbandingan. Untuk bahan laporan ini bisa digunakan untuk bahan di penilaian akhir semester atau di kenaikan siswa tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah pada dashboard. Di sini bisa juga menginformasikan data yang mendapatkan pelanggaran sesuai dengan pelanggaran yang ada. Kita cek yang dapat pelanggaran adalah kelas 12. Di sini ada grafik. Untuk jumlahnya pelanggarannya adalah 2 orang. Pelanggarannya adalah makan dan minum saat kegiatan. Di sini akan otomatis berupa grafik yang diberikan untuk publik. Oke, kita kembali untuk dapat mengecek data di detail. Di sini ada laporan perkembangan. Kita cek di laporan perkembangannya. Yang tadi mendapatkan pelanggaran adalah di kelas 12. Cek di sini yang tadi mendapat pelanggaran
kita cek di detailnya. Oke, statusnya di sini mendapatkan poin 5. Jenis pelanggarannya di sini ada pelanggarannya, poinnya adalah 5. Semakin dia banyak mendapatkan pelanggaran, otomatis poin akan bertambah. Untuk kalau status di sini karena pelanggarannya baru 1 dan poinnya 5 adalah masih status aman. Oke, demikian untuk penggunaan sistem informasi tata tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.